Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi implisit dalam mapel. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aska Amalia Nabila dengan nomor induk mahasiswa 126264212139 dari kelas 4D. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit, yaitu dalam bentuk Y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contohnya adalah fungsi yang berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, atau juga x pangkat 3 ditambah 2y kuadrat sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit ini dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 ini dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit. Dalam x, yaitu menjadi y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit ini digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran atasnya yang ini, lalu yang setengah lingkaran bawahnya berasal dari yang ini. Lalu grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Namun, dalam mapel ini disediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Nah, sintaksnya adalah with plots, lalu yang bawahnya implicit plot, buka kurung fungsi, x sama dengan a titik-titik b, y sama dengan m titik-titik n tutup kurung. Nah, perintah implisit ini menggunakan paket plots. Dia ada dua begini. Nilai-nilai A, B, M, dan N adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh praktiknya. Gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 pada X elemen dari Y dari negatif 10 sampai 10 dan Y elemen dari negatif 10 sampai 10. Langsung saja kita tulis ulang sintaksnya, itu with plots, implicit plot, buka kurung, kita tulis fungsi. Lalu untuk X sama dengan negatif 10 sampai 10 dan Y sama dengan negatif 10 sampai 10 tutup kurung. Akan muncul gambar grafik seperti ini menjadi lingkaran. Kita lanjut kepada contoh praktik selanjutnya. Gambarlah grafik fungsi 2 buka kurung x kuadrat ditambah y kuadrat tutup kurung kuadrat sama dengan 25 buka kurung x kuadrat dikurangi y kuadrat tutup kurung untuk x dan y elemen dari negatif 4 sampai dengan 4. Seperti ini, langsung kita enter. Nah, maka akan keluar grafik seperti ini. Seperti yang kita lihat, ini grafiknya tidak melewati 0,0. Kenapa? Karena jumlah titik-titik pada grafik plot itu kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel itu ada 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Nah, untuk ini kita menggunakan option 6 point. Langsung saja di belakangnya ini kita tambah 6 point. Sama dengan 1000, kita enter. Nah, maka ini grafiknya akan melewati 0,0. Untuk materi selanjutnya adalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Dikatakan fungsi genap
jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain. Nah, dalam sudut pandang geometri, grafik fungsinya ini simetris terhadap sumbu y. Untuk yang fungsi ganjil, dikatakan fungsi ganjil jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain. Dalam sudut pandang geometri, grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Untuk lebih jelasnya, kita langsung kepada praktiknya. Contoh praktik. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat, dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Untuk yang pertama, kita tulis dulu fx sama dengan x kuadrat. Kita tulis f dengan c, maka hasilnya sama, yaitu x kuadrat. Nah, untuk menggambar plotnya, langsung saja kita tulis maka akan keluar hasilnya seperti ini. Seperti yang dikatakan tadi, kalau fungsi genap maka dia akan simetris terhadap sumbu y. Selanjutnya kita lanjutkan untuk contoh pada fungsi ganjil. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Langsung saja kita tulis fungsinya terlebih dahulu, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 seperti ini. Lalu kita buktikan apakah hasilnya sama untuk negatif fx dan juga f negatif x. Nah, ternyata sama. Hasilnya yaitu negatif x pangkat 3. Selanjutnya kita lihat pada grafiknya. Kita tulis seperti ini. X pangkat 3, kita enter. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa untuk fungsi ganjil maka akan simetris dengan 0,0 atau titik pusatnya. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kurang dan kesalahan selama saya menjelaskan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.